Nah, kalau teman-teman mau buat warnanya lebih bagus ya, lebih kuning, teman-teman bisa mencampurkan Vitacik. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Junta. Di video kali ini saya mau membagi cara gimana membuat pakan atau pelet sendiri teman-teman. Jadi kita dituntut untuk berinovasi menjadi peternak mandiri teman-teman. Jadi nggak mengandalkan pakan pabrikan. Nah ini saya menggunakan bahannya keong teman-teman. Kebetulan di depan rumah saya itu ada keong. Memang nggak banyak tapi ada teman-teman. Kalau teman-teman nggak atau susah mencari keong ya, keong sawah, keong emas, teman-teman bisa juga menggunakan lele ya, lele misalnya teman-teman mancing kepalanya aja kalau badannya sayang untuk dijadikan bahan membuat pelet. Bisa juga menggunakan maggot BSF teman-teman ya. Jadi bahan-bahan di sekitar kita itu bisa kita gunakan membuat pelet ya, pakan alternatif. Kita bisa mencetak pelet sendiri teman-teman, jadi nggak mengandalkan pakan pabrikan. Nah, saya rasa ini sudah cukup teman-teman. Saya ngambilnya sedikit aja karena saya cuma membuat 2 kilo ya, 2 kilo pelet. Itu saya menggunakan ya setengah kilo keong, dan ini saya menggunakan wortel juga teman-teman untuk sayurannya biar enggak full dia dari protein teman-teman. Jadi ada vitamin-vitamin lainnya. Nah, ini sudah selesai saya iris. Saya menggunakan sayur juga sedikit. Kalau teman-teman menggunakan sayur yang lain juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, nggak mesti harus mengikutin saya teman-teman. Nah ini keongnya sudah saya bersihkan teman-teman biar hilang dari lumpur dan pasir. Nah ini juga ada wortel sama sayuran ya, sudah semuanya sudah tersedia. Saya juga menggunakan dedak ya teman-teman, dedak halus ya, jangan dedak kasar, karena kalau pakai dedak kasar nanti bentuk dari peletnya itu tidak padat teman-teman. Nah ini juga ada tepung udang ya, bisa teman-teman dapatkan di toko-toko penjual pakan ya. Kalau nggak ada tepung udang, teman-teman bisa menggunakan tepung ikan ya, banyak yang protein-protein lain teman-teman yang sudah tersedia di pakan pabrikan. Nah ini mungkin bahannya saja teman-teman, lanjut kita ke proses penggilingan teman-teman. Nah, saya menggunakan penggiling manual teman-teman. Ini bisa didapatkan di toko-toko penjualnya teman-teman. Ya, ini saya giling dulu biar cangkangnya itu hancur teman-teman. Jadi bisa atau gampang dibentuk menjadi pelet ya. Nah, itulah kalau teman-teman mau menggunakan lele juga nggak masalah teman-teman, bisa mau menggunakan bahan-bahan lain bisa juga, atau protein dari bahan lain. Nah kemarin saya juga pernah membuat dari bungkil ya, bungkil sawit teman-teman. Nah ini sudah kita hancurkan, lanjut kita masukkan sayur-sayurannya teman-teman, wortel dan sayur tadi. Kalau teman-teman mau menggunakan sayur bayam atau kangkung juga nggak masalah ya, sayur apa aja yang ada ya bisa ya. Nah nanti ini kita aduk dengan bahan-bahan lain seperti tepung ikan tadi, tepung udang, sama dedak tadi teman-teman. Jadi dedaknya jangan menggunakan dedak kasar ya, saya sarankan menggunakan dedak halus. Kalau dia kasar nanti bentuk peletnya itu nggak padat teman-teman. Nah ini juga ada sisa dari rumah ya, roti ya, bisa juga teman-teman masukkan. Ini ada sayuran dari rumah juga ya, nggak habis ya. Ini ada kangkung teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bahan-bahan lain juga nggak masalah teman-teman, nggak mesti harus mengikuti saya. Kalau ada nasi-nasi ya, sisa-sisa dari rumah tangga juga nggak masalah. Ini saya juga menggunakan atau mencampurkan kunyit ya untuk vitaminnya teman-teman, atau untuk jamu-jamuannya biar peletnya juga semakin bagus teman-teman. Nah selesai hancur semuanya,
ya saya ambil, terus saya pindahkan ya teman-teman, harus memindahkannya ke wadah yang lebih besar karena biar mudah untuk proses pencampurannya atau pengadukannya teman-teman. Jadi ini juga solusi untuk teman-teman yang mengeluh tentang pakan pabrikan yang semakin mahal teman-teman. Nah jadi kita bisa membuat pellet sendiri. Kalau teman-teman membuat dalam skala besar bisa juga, tapi kan harus menggunakan penggiling yang otomatis teman-teman, atau pakai mesin. Jadi kalau pakai penggiling otomatis pakai engkol tangan itu capek kalau membuat pakan yang lebih banyak teman-teman. Nah ini tidak halusnya saya masukin, tepung udangnya tadi sudah juga. Nah ini kita aduk rata ya, sampai rata, sangat-sangat rata teman-teman. Nah airnya didapatkan dari itu keong tadi teman-teman ya, keong tadi, karena kandungan air dalam keong itu sangat banyak. Nah diaduk rata sampai benar-benar rata teman-teman, biar proses pencetakan pelletnya nanti mudah. Nah kalau kira-kira kurang basah ya teman-teman bisa mencampurkan air. Nah ditambahin air biar proses pencetakannya mudah atau gampang. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau di kepal-kepal dia sudah mudah terbentuk, jadi itu sudah cukup. Lanjut kita proses pencetakan pelletnya teman-teman ya, menggunakan alat tadi juga ya. Langsung kita masukin, lalu kita engkol teman-teman. Kalau teman-teman memodif alatnya juga lebih bagus, biar bahan yang masuk itu semakin banyak teman-teman, jadi nggak selalu menambahkan. Nah ini dia pelletnya sudah tercetak teman-teman. Nah kalau teman-teman mau buat warnanya lebih bagus ya, lebih kuning, teman-teman bisa mencampurkan Vitacik ya, karena Vitacik itu warnanya kuning, karena pakan pabrikan yang dari pabrik itu yang dijual itu dia warnanya sedikit lebih kuning teman-teman ya. Teman-teman bisa mencampurkan Vitacik juga. Jadi tergantung teman-teman, nggak mesti ngikutin saya ya. Berulang kali saya bilang nggak mesti ngikutin saya, tapi inilah proses pembuatan pelletnya teman-teman. Nah banyak juga peternak di luar sana yang menggunakan ubi ya. Ubi itu bagus juga teman-teman, jadi biar pelletnya juga semakin lengket, bentuknya semakin padat teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat bentuk atau apanya, teksturnya itu memang sedikit padat ya, tapi nggak terlalu padat teman-teman. Nah ini teman-teman bisa juga mencampurkan ubi tadi yang saya bilang, biar bentuknya itu padat ya, teksturnya padat teman-teman. Nah setelah ini ya, setelah ini nanti teman-teman harus menjemurnya terlebih dahulu biar kering ya, jadi dia nggak hancur. Nah kalau teman-teman memberi pakan untuk ayam itu murni nggak masalah ya, bisa juga, tapi nanti ini harus di pecah-pecahin dulu teman-teman, jadi dia nggak panjang-panjang seperti ini. Kalau panjang-panjang dia ayamnya susah untuk makan ya. Nah ini kalau teman-teman juga ingin menjemur ya, saya sarankan menggunakan alas yang seperti seng atau kaleng, biar proses pengeringannya mudah teman-teman, atau cepat. Nah seperti ini kalengnya teman-teman. Nah ini ada juga pellet yang sudah saya buat kemarin. Saya kenapa warnanya sedikit hitam, karena saya menggunakan bungkil sawit ya. Bungkil sawit itu sedikit lebih hitam ya, atau memang hitam banget teman-teman. Nah ini nanti udah kering kali itu baru saya pecah-pecahkan. Nah baru saya kasih pakan, tapi ini juga saya memberinya enggak murni teman-teman ya, saya mencampurkan dengan nasi, biasanya nasi aking atau sisa-sisa rumah tangga. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi peternak mandiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam hormat dan salam